Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat, telah mendustakan sopo Samudu, kaum Samud, bin nuduri, pada orang-orang yang menakut-nakuti. Maksudnya Rasul, dalam hal ini Nabi Sholih. Kaum Samud telah mendustakan pada para Rasul. Walaupun yang didustakan oleh kaum Samud saat itu adalah Nabi Sholih, namun pada hakikinya mendustakan seorang Rasul, mendustakan seorang Nabi, itu sama dengan mendustakan semua Rasul, sama dengan mendustakan semua Nabi. Faqalu, maka berkata mereka kaum Samud, Abasyaron, apakah pada manusia, minna, dari golongan kami, wahidan, yang satu, nattabi'uhu, mengikuti kami, hu, pada manusia yang satu. Kaum Samud berkata ketika mereka kedatangan Nabi Sholih, kaum Samud berkata, apakah kami harus mengikuti pada Sholih seorang diri? Inna, sesungguhnya kami, idzan, ketika itu mengikuti pada Sholih, lafi dolalin, niscaya di dalam sesat, wasu'urin, dan gila, wasu'urin, dan beberapa orang yang gila. Sesungguhnya ketika kami yang jumlahnya banyak ini mengikuti pada Sholih seorang diri, berarti kami berada dalam kesesatan, berarti kami orang yang gila. Masa orang sekian banyak dikalahkan oleh orang yang satu? Aulkiya, apakah dijatuhkan, artinya apakah diturunkan, opo adzikru, peringatan, maksudnya wahyu, alaihi, atas Sholih, atas Nabi Sholih, mimbainina, dari antara kami. Kaumnya Nabi Sholih mempertanyakan, apakah wahyu yang diterima oleh Sholih itu diberikan kepada Sholih dan tidak pada kami? Apakah hanya Sholih saja yang diberikan wahyu sedangkan kami tidak? Bal, sebaliknya, huwa, dia Sholih, iku kadzabun, orang yang banyak dustanya, asyirun, lagi sombong. Sebaliknya, Sholih itu adalah orang yang banyak bohongnya, orang yang sombong, mengaku-ngaku jadi nabi, meremehkan pada yang lain, berarti dia itu orang yang sombong. Dia itu pendusta itu. Saya lamuna akan mengetahui mereka, kaum Samud, dan besok. Man, siapakah al-kadzabu, orang yang banyak dustanya, al-asiru, lagi sombong. Oleh Allah dijawab, apa yang disampaikan oleh kaum Samud itu oleh Allah dibantah. Kaum Samud akan tahu, mereka akan tahu siapa sebenarnya orang yang banyak bohongnya lagi sombong. Kelak nanti akan terbukti siapa sebenarnya pembohong dan siapa sebenarnya orang yang sombong. Sebagai sisipan saja, bagi Bapak semuanya, pengertian sombong itu adalah raddul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan pada manusia.
Itu pengertian sombong. Inna sesungguhnya kami Allah iku mursilun naqoti, zat yang mengirim unta, fitnatan sebagai cobaan lahum bagi mereka. Sesungguhnya kami Allah zat yang mengirim unta mukjizat kenabian Nabi Sholih sebagai cobaan bagi mereka kaum Samud. Mereka akan mendapatkan ujian dengan datangnya unta mukjizat tersebut. Fartakibhum maka menunggulah engkau solihhum pada mereka kaum. Wastobir dan bersabarlah engkau solih. Wahai solih, menunggulah kalian pada kaummu dan bersabarlah kamu menghadapi mereka. Tunggu saja bagaimana sikap mereka kaum Samud ketika nanti mereka kedatangan unta mukjizat dari Allah. Tunggu saja nanti. Wa nabbi'un dan menceritakanlah engkau solihhum pada mereka. Annal ma'a sesungguhnya air iku kismatun bagian. Ada bagian bainahum di antara mereka. Wahai Solih, sampaikan pada kaum Samud bahwa air yang ada di telaga itu ada pembagian di antara mereka. Secara bergantian penggunaan air di dalam telaga itu. Karena ketika unta mukjizat itu minum di telaga, maka air yang ada di telaga itu habis diminumnya. Masyarakat tidak kebagian, maka cara penggunaan air itu dibagi secara bergantian, digunakan secara bergantian. 1 hari untuk unta, 1 hari untuk masyarakat sekitar. Sampaikan, wahai Solih, sesungguhnya air yang ada di telaga itu penggunaannya ada pembagian di antara mereka. Kullu syirbin tiap-tiap minuman iku muhtadharun didatangi. Setiap bagian minuman itu akan didatangi. Didatangi sesuai giliran masing-masing. Ketika saatnya unta itu minum di telaga, maka masyarakat sekitar tidak boleh minum di sana. Begitu sebaliknya, ketika saatnya masyarakat menggunakan air itu, maka unta tersebut tidak boleh minum di telaga. Fanadau maka memanggil mereka sohibahum pada teman mereka. Kemudian kaum Samud memanggil pada temannya, tokoh kekufuran pada zaman itu yang bernama Qudar bin Salif. Fata'ato maka memperoleh dia sohib, fa'akoro maka melukai siapa sohib. Kemudian tokoh masyarakat yang bernama Qudar bin Salif saat itu menangkap pada unta mukjizat, kemudian menyembelih pada unta mukjizat tersebut. Fakaifakana maka bagaimana ada opo adzabi siksaanku Allah wa nuduri dan ancamanku. Bagaimana dengan siksaan dan ancamanku terhadap orang-orang yang tidak beriman, terhadap orang-orang yang melanggar peraturan? Jawabnya, siksaan dan ancaman Allah pasti menimpa pada orang-orang yang melanggar peraturan. Inna sesungguhnya kami Allah iku arsalna, mengutus kami Allah alaihim atas mereka kaum Samud, sayhatan pada petir wahidatan yang satu, maksudnya 1 kali sambaran. Fakanu maka ada mereka kaum Samud kasyimin sebagaimana rumput al-muhtadiri yang hancur.
Sesungguhnya kami Allah mengutus siksaan. Kami Allah mengirim siksaan berupa petir kepada kaum Samud. Setelah mereka berpesta pora selama 3 hari, berpesta daging unta itu, kemudian kami Allah mengirim petir untuk menyiksa pada kaum Samud. Dengan 1 kali sambaran, kaum Samud menjadi seperti rumput yang hancur, seperti rumput yang kering, yang hancur. Semuanya ludes, semuanya rusak. Walaqad yassarna, dan niscaya sungguh telah memudahkan kami Allah Al-Qur'an pada Al-Qur'an, lidzikri untuk ingat. Fahal maka apakah mimmudakirin orang yang mengambil peringatan? Kami Allah sudah memudahkan Al-Qur'an itu untuk ingat. Adakah orang yang mau mengambil peringatan? Bapak, Ibu, para saudara jamaah semuanya, pemirsa, bersyukur sekali kita dalam kesempatan hidup ini oleh Allah dipertemukan dengan Al-Quran, diberi kesempatan untuk bisa belajar Al-Quran, ada ustadz, ada mubalek yang mau menyampaikan, bisa menyampaikan, sehingga kita bisa memahami Al-Quran itu, bisa memahami isinya, dan yang tidak kalah penting, kita juga bisa melaksanakan isinya Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kadzabat telah mendustakan sopo kaum Lutin, kaumnya Nabi Lut, bin nuduri pada beberapa utusan. Kaumnya Nabi Lut telah mendustakan pada beberapa utusan. Inna sesungguhnya kami Allah iku arsalna, melepaskan kami Allah, alaihim atas mereka kaum Lut, hasiban pada batu kecil. Sesungguhnya kami Allah telah mengirim siksaan kepada kaum Lut berupa batu kecil. Allah menurunkan hujan batu. Dihujani batu terlebih dahulu, kemudian buminya dibalik oleh Allah. Waja'alna 'aliyaha safilaha wa amtorna 'alaihim hijaratan minas sama. Kami Allah menjadikan bagian bawahnya bumi menjadi bagian atas dibalik, kemudian kami Allah menghujani batu kepada mereka. Illa ala Lutin, kecuali pada keluarganya Nabi Lut. Kecuali kepada keluarganya Nabi Lut tidak kami siksa. Yang dimaksud ala Lutin ini adalah keluarga Nabi Lut yang mau beriman. Yang tidak mau beriman, ya disiksa oleh Allah, sebagaimana istrinya Nabi Lut sendiri. Karena ketidakimanannya, akhirnya istrinya Nabi Lut terkena siksaan. Najainahum, menyelamatkan kami Allahum pada mereka keluarganya Nabi Lut, bisaharin di dalam waktu sahur. Kami Allah menyelamatkan keluarganya Nabi Lut yang iman di waktu sahur. Di saat waktu sahur, Nabi Lut dan orang-orang iman diperintahkan untuk keluar dari desa itu sebelum Allah menurunkan siksaan. Nikmatan sebagai nikmat min indina dari kami Allah. Nabi Lut dan kaumnya selamat dari siksaan itu merupakan kenikmatan dari kami Allah. Kadzalika seperti itulah najzi membalas kami Allah man pada orang syakaro yang bersyukur dia. Seperti itulah cara kami Allah membalas pada orang yang bersyukur, orang yang mau beriman. Sebelum siksaan datang, diperintah untuk keluar dari desa sehingga selamat, tidak sampai terkena siksaan. Walaqad andarohum, dan niscaya sungguh telah menakut-nakuti siapa Nabi Lut hum pada mereka.
batsyatana, tentang siksaan kami Allah. Sebenarnya Nabi Lut telah menasihati pada kaumnya adanya siksaan kami Allah. Jika tidak mau iman, kalian akan disiksa oleh Allah. Sudah disampaikan oleh Nabi Lut kepada kaumnya. Tapi fatamarau, maka ragu-ragu mereka bin nuduri pada beberapa utusan. Namun kaumnya Nabi Lut ragu-ragu terhadap apa yang disampaikan oleh utusan, apa yang disampaikan oleh Nabi Lut. Walaqad rawaduhu, dan niscaya sungguh mengharapkan jelek mereka kaumhu pada Nabi Lut, andaifihi, dari tamunya Nabi Lut. Sebelum mereka kedatangan siksaan, kaumnya Nabi Lut itu mengharapkan kejelekan terhadap tamunya Nabi Lut. Ada 12 malaikat yang diutus oleh Allah kepada Nabi Lut. Nah, ketika tamu-tamu itu datang oleh kaumnya Nabi Lut, malah diajak untuk melanggar. Malah diajak untuk melanggar, diajak untuk melakukan homo. Nah, ini namanya menginginkan pelanggaran terhadap tamu-tamunya Nabi Lut. Karena kaumnya Nabi Lut itu mempunyai kebiasaan yang laki-laki melakukan homo, sehingga ketika ada orang ganteng itu ya menjadi daya tarik bagi mereka. Begitu pula sebaliknya bagi yang perempuan melakukan lesbi. Fatomasna, maka menampar kami Allah, menyiksa kami Allah, ayunahum, pada beberapa pandangan mereka. Mata mereka ditusuk oleh malaikat, oleh sayapnya malaikat Jibril. Kami Allah menyiksa pada mereka dengan cara pandangan mereka ditusuk oleh sayapnya malaikat Jibril. Fadhuku, maka merasakanlah kalian adzabi, pada siksaanku Allah, wa nuduri, dan ancamanku Allah. Silahkan kalian rasakan siksaan dan ancamanku. Walaqad sabbahahum, dan niscaya sungguh datang pagi-pagi pada mereka kaum, bukrotan, di waktu pagi, opo adzabun, siksaan, mustaqirrun, yang tetap, atau mustaqirrun, yang ditetapkan. Sungguh ada siksaan yang datang pada kaumnya Nabi Lut di waktu pagi, yang mana siksaan itu ditetapkan. Artinya siksaan itu berkelanjutan sampai hari kiamat, terus menerus sampai hari kiamat. Fadhuku, maka merasakanlah kalian adzabi, pada siksaanku Allah, wa nuduri, dan ancamanku Allah. Walaqad yassarna, dan niscaya sungguh memudahkan kami Allah Al-Qur'ana, pada Al-Qur'an, lidzikri, untuk ingat. Fahal, maka apakah mimuddakirin, orang yang mengambil peringatan. Walaqad jaa, dan niscaya sungguh datang ala Fir'auna, pada keluarga Fir'aun, sopo an-nuduru, orang-orang yang menakut-nakuti, yaitu Nabi Musa bersama Nabi Harun. Kadzabu, mendustakan mereka Fir'aun, bi ayatina, pada ayat-ayat kami Allah, kulliha, keseluruhan ayat. Ternyata Fir'aun mendustakan semua ayat-ayat kami Allah yang disampaikan oleh Nabi Musa. Fa'akhadnahum, maka mengambil kami Allahum, pada mereka, menyiksa kami Allah pada mereka, akhda azizin, dengan siksaan zat yang maha mulia, maha perkasa, muqtadirin, lagi kuasa. Setelah
Fir'aun mendustakan semua ayat-ayat kami, maka kami Allah menyiksa mereka dengan siksaan dari Allah Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Aku farukum, apakah orang kafir kalian, orang Mekah, iku khairun lebih baik, min ulaikum dari mereka orang-orang yang hidup zaman dulu. Apakah orang-orang kafir kalian, orang-orang Mekah, itu lebih baik, lebih kuat dibanding orang-orang kafir zaman dahulu? Amlakum, apakah bagi kalian baro'atun, lebaran, cuci tangan, fizzuburi, di dalam beberapa kitab, ataukah kalian punya tulisan bahwa kalian akan dibebaskan dari siksaan yang sudah tertulis dalam kitab? Jawabnya tidak. Orang-orang kafir Mekah tidak punya tulisan yang menerangkan bahwa orang-orang kafir Mekah itu akan terbebas dari siksaan. Am yakuluna, apakah berkata mereka orang-orang kafir Mekah, nahnu, kami ku jami'un, perkumpulan, muntasirun, yang ditolong, maksudnya yang menang. Apakah orang-orang kafir Mekah itu menganggap bahwa kamilah perkumpulan yang akan diberi pertolongan? Sayuhzamu, akan dilarikan opo al-jam'u, perkumpulan. Wayuwalluna, dan dipalingkan mereka ad-dubura, ke belakang. Ketahuilah bahwa perkumpulan orang-orang kafir itu akan dibuat lari oleh Allah, dan mereka akan dipalingkan mundur, sebagaimana yang terjadi pada perang Ahzab atau perang Khandaq, di mana orang kafir tidak bisa masuk ke dalam Madinah karena Madinah digali, sehingga kuda nggak bisa nyebrang pada galian itu. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy bersama sekutu-sekutunya bertahan di luar Madinah, dengan perhitungan suatu ketika nanti Nabi Muhammad dan orang-orang iman akan kehabisan logistik, kemudian akan keluar dan nanti akan diserang oleh orang-orang kafir. Apa yang terjadi? Allah mengutus angin untuk menyapu mereka. Akhirnya mereka lari semuanya, mereka kabur semuanya. Perkumpulan kafir akan dibuat lari oleh Allah, mereka akan dipalingkan mundur. Bal, sebaliknya, as-sa'atu, kiamat, iku mau iduhum, tempat janji mereka. Sebaliknya, kiamat itu menjadi tempat janji mereka. Janji akan datangnya siksaan. Was-sa'atu, adapun kiamat iku adha, lebih bahaya. Wa amarru, dan lebih pahit. Kiamat itu lebih bahaya, lebih pahit daripada siksaan dunia. Innal mujrimina, sesungguhnya orang-orang yang berdosa iku fi dolalin, di dalam sesat, wasu'urin, dan siksaan. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu semasa di dunianya mereka berada dalam kesesatan, dan di akhiratnya akan mendapatkan siksaan. Yauma yushabuna, pada harinya ditarik mereka, finnari, di dalam neraka, ala wujuhihim, atas wajah-wajah mereka. Besok di hari kiamat, orang-orang kafir akan diseret masuk ke dalam neraka dengan wajah mereka. Sambil diomongi, dzuku, merasakanlah kalian, massa sakoro, pada pukulannya neraka sakor. Mereka diseret, dimasukkan dalam neraka sambil dimaki-maki. Rasakan siksaan pukulan neraka sakor ini. Inna, sesungguhnya kami Allah, kulla syai'in, pada
tiap-tiap sesuatu iku khalaqnahu, menciptakan kami Allah hu pada kulla syai' biqadarin, dengan qadar. Sesungguhnya kami Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan qadar. Sudah ada kepastiannya, sudah ada ketentuannya. Manusia juga sudah diberi qadar oleh Allah. Berapa lama hidup di dunia, kemudian berapa banyak rezeki yang diberikan. Manusia tidak akan meninggal dunia sebelum rezeki yang dijatahkan oleh Allah kepadanya habis secara sempurna. Ketika jatah rezeki itu habis, maka manusia itu pun akan meninggal dunia. Wama amruna, dan tidak ada perkara kami Allah, illa kecuali wahidatun, satu, kalamhil basori, sebagaimana kedipan pandangan, kedipan mata. Dan sesungguhnya tidak ada perkara kami Allah kiamat kecuali hanya dengan ucapan yang satu, yaitu dengan kalimat kun. Allah mendatangkan kiamat dengan kalimat kun. Kemudian kiamat itu terjadi. Kejadian kiamat itu sangat cepat. Kalamhi bil basor, sebagaimana kedipan pandangan. Kiamat itu kejadiannya cepat sekali. Kalamhi bil basor, seperti kedipan mata. Cepat sekali. Bahkan au huwa akrob, kalau dalam ayat yang lain au huwa akrob, atau lebih cepat daripada kedipan mata. Walaqad ahlakna, dan niscaya sungguh merusak kami Allah asya'akum, pada semisal kalian, yaitu orang-orang yang sama-sama kufurnya. Fahal mim muddakir, fahal maka apakah mim muddakirin, orang yang mengambil peringatan. Sungguh kami Allah telah merusak umat-umat seperti kalian orang-orang kafir Mekah. Adakah orang yang mau mengambil peringatan? Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu iku fa'aluhu, mengerjakan mereka hu pada syai' fiz zuburi, di dalam beberapa kitab. Segala sesuatu mereka kerjakan, semuanya tertulis dalam kitab. Semua amalan-amalan yang dikerjakan oleh manusia, termasuk yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak beriman, tertulis dalam kitab. Ada di catatan malaikat hafadhah. Wa kullu saghirin, dan tiap-tiap perkara yang kecil, wa kabirin, dan perkara yang besar, iku mustatorun, ditulis. Semua dosa yang kecil, semua dosa yang besar tertulis dalam kitab itu. Tidak ada yang kelewatan sama sekali. Maka marilah kita isi buku catatan amal itu dengan amalan-amalan yang baik. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, iku fi jannatin, di dalam kebun, wa naharin, dan beberapa sungai. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa besok akan ditempatkan dalam surga, yang di sekitar surga terdapat beberapa sungai. Fi maq'adi sidqin, di dalam tempat duduk yang benar. Orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan di dalam surga, yang di kanan kiri surga terdapat sungai-sungai yang mengalir, dan mereka akan ditempatkan di tempat duduk yang benar. Artinya tempat duduk yang tidak ada lahannya. Kalau di dunia kita duduk di sini menghindar dari lahan, di tempat lain ada lahan. Tapi di surga tidak ada tempat duduk yang ada lahannya. Semuanya bersih. Inda malikin, di sisi zat yang jadi raja, muqtadirin, lagi kuasa. Mereka akan berada di sisi Allah, zat yang jadi raja lagi maha kuasa. Bapak, ibu-ibu, para saudara jamaah, pemirsa semuanya, saya
mengajak pada panjenengan semuanya, marilah kita manfaatkan kesempatan hidup sekali di dunia ini betul-betul untuk beramal yang baik. Ayat-ayat tentang orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang melanggar, sudah sama-sama kita kaji. Ayat-ayat yang mengenai pada orang-orang yang beriman, balasan-balasan yang diperoleh orang iman, sudah sama-sama kita kaji. Maka kita isi hidup kita dengan beramal yang baik. Kita harus bisa menjadi orang yang banyak memberi manfaat pada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat pada orang yang lain. Selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu, Allah zat yang maha pengasih. Iku allama, telah mengajari siapa Allah Al-Qur'ana pada Al-Qur'an. Ayat ini sebagai bantahan dari Allah terhadap ucapan orang-orang kafir Mekah sebagaimana yang diterangkan dalam surat An-Nahl ayat 103. Di surat An-Nahl ayat 103 dijelaskan yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Orang-orang kafir Mekah mengatakan bahwa Nabi Muhammad diajari Al-Quran oleh seseorang. Dalam ayat itu juga Allah telah memberikan bantahan, lisanul ladzi yulkhiduna ilaihi ajamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Bahasa orang yang dianggap mengajari Nabi Muhammad Al-Quran itu dia berbahasa ajam, sedangkan Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab. Itu sudah disampaikan oleh Allah, bantahan itu di surat An-Nahl ayat 103. Nah, ini juga merupakan bantahan dari Allah atas tuduhan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad diajari Al-Quran oleh seseorang. Yang benar adalah Allah telah mengajarkan Al-Quran. Allah telah mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Bukan manusia yang mengajari Nabi Muhammad Al-Quran, tapi Allah. Khalaqa, telah menciptakan siapa Allah al-insana pada manusia. Allamahu, mengajari siapa Allahu pada manusia. Al-bayana, pada beberapa keterangan. Allah telah menciptakan pada manusia, Allah juga mengajari keterangan kepada manusia. Artinya Allah mengajarkan beberapa bahasa kepada manusia. Sehingga antara satu suku dengan suku yang lain berbeda bahasa, bangsa satu dengan bangsa yang lain berbeda bahasa, namun ketika masing-masing mau belajar bahasa orang lain, bahasa suku lain, bahasa negara lain, ternyata juga bisa. Itu artinya Allah mengajarkan bahasa kepada manusia. Asyamsu, adapun matahari, wal qamaru, dan bulan, iku bihusbanin, dengan hitungan. Matahari dan bulan itu berjalan dengan hitungan, ada ketentuannya. Kapan saatnya matahari berjalan, kapan saatnya bulan berjalan, kapan saatnya matahari beredar, kapan saatnya bulan beredar. Sudah ada hitungan waktunya. Wan najmu, adapun pohon yang menjalar, tanaman yang menjalar. Was sajaru, dan pohon yang tegak, iku yasjudani, sujud keduanya. Tanaman yang menjalar seperti ubi jalar, kemudian tanaman mentimun, semangka,
juga tanaman yang pohonnya tegak seperti pohon jambu, pohon apel dan lain-lainnya, semuanya itu sujud kepada Allah. Pengertian yang kedua, wan najmu adapun bintang, wasajaru dan pepohonan, semua pepohonan iku yasjudani sujud keduanya. Bintang-bintang, pepohonan-pepohonan semuanya sujud kepada Allah. Wassama'a dan pada langit, rafa'aha telah mengangkat siapa Allah pada langit. Wa wadu'a dan meletakkan siapa Allah al-mizana pada timbangan. Allah telah mengangkat langit dan Allah telah menurunkan timbangan, artinya Allah menurunkan keadilan. Allah tatawau agar jangan durhaka kalian fil mizani di dalam timbangan. Dengan adanya timbangan keadilan yang Allah turunkan, agar kalian manusia tidak berbuat durhaka dalam timbangan, tidak durhaka dalam keadilan. Wa aqimu dan menetapilah kalian al-wazna pada timbangan. Ini maksudnya takaran. Bil kisti dengan adil. Wala tukhsiru dan jangan mengurangi kalian al-mizana pada timbangan. Juga kalian manusia supaya menetapi takaran dengan adil. Kalau menakar supaya menakar dengan adil dan jangan mengurangi pada takaran. Ketika menakar untuk orang lain, ya jangan kalian kurangi. Wal arda dan pada bumi wadu'aha, meletakkan siapa Allah pada bumi lil anami untuk beberapa makhluk. Dan Allah telah meletakkan dalam arti Allah meratakan bumi untuk makhluk, sehingga kita manusia bisa bertempat dengan nyaman, dengan enak, bepergian juga dengan nyaman, dengan enak, karena bumi yang dibentangkan oleh Allah, diratakan oleh Allah. Fiha di dalam bumi fakihatun beberapa buah-buahan, wan nakhlu dan kurma, zatul akmami yang memiliki manggar atau mancung. Di dalam bumi terdapat banyak buah-buahan. Ada buah kurma yang memiliki mancung, memiliki manggar, artinya buah kurma yang buahnya banyak. Di samping buah-buahan yang lain, Allah menyebutkan secara khusus buah kurma yang punya manggar, punya mancung, dalam arti kurma yang buahnya banyak. Wal habbu dan biji-bijian dul asfi yang memiliki jerami, warroihanu dan tanaman bunga yang berbau harum. Di dalam bumi juga terdapat tanaman biji-bijian yang ada jeraminya seperti padi, seperti gandum. Juga ada tanaman bunga yang berbau harum. Pengertian yang kedua, warroihan itu bermakna rizki. Warroihan bermakna rizki. Di dalam bumi terdapat tanaman biji-bijian yang ada jeraminya, juga terdapat rizki-rizki yang lainnya. Fabi ayyi ala irabbikuma, maka dengan mana kenikmatan-kenikmatan Tuhan kamu berdua, jin dan manusia, tukadzibani yang mendustakan kamu berdua. Allah sudah memberikan rizki yang sekian banyaknya itu, lalu mana rizki-rizkinya Allah, kenikmatan-kenikmatan Allah yang kalian jin dan manusia mendustakannya. Nah, dalam riwayatan hadis Tirmidzi dijelaskan, an Jabir qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi faqara'a alaihim suratar Rahman. Suatu ketika Nabi keluar menemui sahabat-sahabatnya, kemudian Nabi membacakan surat Ar-Rahman.
min awwaliha ila akhiriha, dari awalnya surat Ar-Rahman sampai akhirnya surat Ar-Rahman. Fasakatu, maka diam mereka, sahabat-sahabat hanya diam saja. Faqala, maka bersabda Nabi, laqad qara'tuha alal jinni lailatal jin, sungguh saya pernah membacakan surat Ar-Rahman itu pada sekelompok jin, pada malam jin, pada malam peristiwa Nabi sholat dikerumuni oleh jin. Fakanu ahsana mardudan minkum, ternyata jin itu bisa memberikan jawaban yang lebih baik daripada kalian. Kuntu kullama ataitu ala qaulihi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban qalu la bisyai'in min nikmatika rabbana nukadzibu. Ketika saya Nabi Muhammad sampai pada ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka jin-jin itu semuanya menjawab, wahai Tuhan kami, tidak ada sedikit pun kenikmatanmu yang kami dustakan. Maka pelajaran bagi kita semuanya, berarti ketika bacaan surat Ar-Rahman sampai pada ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka kita juga harus memberikan tanggapan pada ayat itu sebagaimana yang dilakukan oleh jin. La bisyai'in min nikmatika rabbana nukadzibu, ya Allah, tidak ada satupun kenikmatanmu yang aku dustakan. Falakal hamdu, dan kemudian bagimu Allah segala pujian. Khalaqa, telah menjadikan siapa Allah al-insana pada manusia min solsolin, dari tanah yang kering, kal fakhari, sebagaimana bata. Allah menciptakan manusia dari tanah, bahannya dari tanah seperti bata. Kalau bahasa Jawanya seperti kereweng. Wa khalaqa, dan menciptakan siapa Allah al-janna, pada jin. Al-jan itu abal jin, bapaknya jin. Kalau bapaknya manusia itu Nabi Adam, kalau bapaknya iblis itu al-jan, atau bapaknya jin itu namanya al-jan. Diciptakan oleh Allah mimmarijin, dari nyala, min narin, dari api. Allah menciptakan jin dari bahan nyala api. Nyala api yang tidak ada asapnya, bersih. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nanti ada beberapa ayat yang sama, nanti cukup saya baca, sudah kita maknani di depan. Rabbul Masriqaini, Allah itu Rabbul Masriqaini, Tuhannya dua arah, timur, wa Rabbul Maghribaini, dan Tuhannya dua arah, barat. Allah itu Tuhannya dua arah timur dan Tuhannya dua arah barat. Artinya Allah itu Tuhannya arah timur musim kemarau dan musim penghujan, dan Allah itu Tuhannya arah barat musim kemarau dan musim penghujan. Pengertian yang kedua, Rabbul Masriqaini itu maksudnya Allah Tuhannya timurnya jin dan manusia, wa Rabbul Maghribain itu Tuhannya baratnya jin dan manusia. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Marajal bakhraini, maraja memisahkan siapa Allah, al-bakhraini, pada dua lautan, yaltaqiyani, yang bertemu keduanya. Allah memisahkan dua lautan yang saling bertemu, yaitu lautan air tawar dan lautan air asin. Kelihatan campur, dilihat dengan mata telanjang keadaannya campur, tapi sebenarnya itu ada pemisah yang oleh Allah ditempatkan di antara dua lautan itu,
sifatnya ghaib. Allah memisahkan dua lautan yang saling bertemu, yaitu lautan asin dan lautan tawar. Bainahuma, di antara keduanya, lautan asin dan tawar, barzakhun, pembatas, la yabghiyani, yang tidak campur keduanya. Di antara air tawar dan air asin itu terdapat pembatas, pemisah, sehingga keduanya tidak bisa bercampur. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yakhruju, keluar, minhuma, dari keduanya, lautan tawar dan asin, apa al-lu'lu'u, berlian putih, wal marjanu, dan berlian merah. Dari laut asin dan laut tawar muncul berlian putih, berlian merah. Ada mutiara dasar laut. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Walahu, dan bagi Allah, al-jawari, beberapa perahu, al-munsya'atu, yang ditumbuhkan fil bahri, di dalam lautan, kal a'lami, sebagaimana tanda. Allah juga memiliki, Allah juga menguasai beberapa perahu yang ada di lautan, yang dari kejauhan seperti tanda. Saking besarnya perahu di lautan itu, kelihatan dari jauh seperti gunung yang ada di tengah lautan. Yang menguasai perahu sebesar itu adalah Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kullu man, tiap-tiap orang, alaiha, atas bumi, iku fanin, rusak. Semua manusia yang ada di atas bumi akan mengalami kehancuran. Wa yabqa, dan tetap, apa wajhu rabbika, wajah Tuhanmu Muhammad, maksudnya zatnya Tuhanmu Muhammad, dzul jalali, yang memiliki keagungan, wal ikrami, dan kemuliaan. Namun zatnya Tuhanmu Muhammad yang memiliki keagungan dan keutamaan tetap tidak akan mengalami kehancuran. Semua makhluk akan mengalami kehancuran. Allah tetap utuh, tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami kehancuran. Dalam ayat yang lain diterangkan, kullu syai'in halikun illa wajhu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu, minta kepada Allah, sopoman orang fis samawati, di dalam langit, wal ardi, dan bumi. Orang-orang yang ada di dalam langit, orang-orang yang ada di dalam bumi, semua mintanya kepada Allah. Minta apa saja, berdoanya kepada Allah. Yang minta rizki, ya berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka, Allahumma rzukna rizkon kasiron, 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 kasiron. Ya mintanya kepada Allah. Minta apa saja, semuanya mintanya kepada Allah. Kulla yaumin, di dalam tiap-tiap hari, huwa, dia Allah, iku fi sya'nin, di dalam keadaan. Setiap hari itu Allah selalu melakukan kegiatan. Allah tidak diam begitu saja. Allah melakukan kegiatan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Bukhari, qala Abu Darda, kulla yaumin huwa fi sya'nin, maksudnya yaghfiru dzanban. Setiap hari Allah mengampuni dosa. Wa yaksifu karban, dan Allah menghilangkan kesusahan. Wa yarfa'u qauman, Allah mengangkat derajat kaum. Wa yadha'u akharina, dan Allah merendahkan, Allah menghinakan pada orang yang lainnya. Selalu dilakukan oleh Allah setiap hari. Ada kegiatan yang selalu dilaksanakan oleh Allah setiap hari. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Sanafruhu, akan menghitung kami Allah, atau sanafruhu, akan menyelesaikan kami Allah. Lakum, pada kalian, ayyuhas sakolani, wahai dua golongan. Wahai dua golongan jin dan manusia, besok kami akan menghitung
amalan-amalan kalian, atau kami akan merampungkan permasalahan-permasalahan kalian. Kami akan menghukumi pada kalian. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya ma'syarul jinni, wahai golongan jin, wal insi dan manusia, ini stata'tum, jika mampu kalian, antanfudu, apabila keluar kalian, min aqtaris samawati, dari penjuru beberapa langit, wal ardi, dan bumi, fanfudu, maka keluarlah kalian. Allah memerintahkan kepada manusia dan jin, wahai golongan jin dan manusia, jika kalian mampu keluar dari penjuru langit dan bumi, silakan kalian keluar dari penjuru langit dan bumi. Tapi la tanfuduna, tidak keluar kalian, tidak bisa keluar kalian, illa kecuali bisultonin, dengan dalil. Namun kalian tidak akan mampu keluar dari langit dan bumi kecuali dengan izin Allah. Manusia bisa bergerak kemana-mana, menembus mana saja, itu karena ada izin dari Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yursalu, diutus, alaikuma, atas kamu berdua jin dan manusia, opo suwadun, nyala, minarin, dari api, wanuhasun, dan asap, falatan tasironi, maka tidak saling tolong menolong kamu berdua. Wahai golongan manusia dan jin, besok akan ada nyala api dan asap yang diutus oleh Allah untuk menggiring kalian. Setelah kalian bangkit dari kuburan, akan digiring oleh api dan asap itu menuju pada padang mahsyar. Kemudian kalian tidak bisa saling tolong-menolong. Di saat api itu menggiring pada kalian, kalian tidak bisa saling tolong-menolong. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Idan syaqqat, ketika pecah opo as-sama'u, langit, fakanat, maka ada apa langit, iku wardatan, merah, kaddihani, sebagaimana kulit binatang. Ketika langit itu pecah, maka keadaan langit itu warnanya seperti kulit binatang, warnanya merah. Ketika kita menyembelih binatang sapi, kemudian kita kuliti, nah, nanti bagian dalamnya kulit itu kulit bagian dalam itu nanti akan berubah warnanya. Dibiarkan agak lama nanti berubah menjadi warna merah. Langit besok ketika pecah warnanya menjadi seperti itu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Fayauma idzin, maka pada hari itu, hari kiamat, la yus'alu, tidak ditanya, andan bihi, tentang dosanya, sopo insun, manusia, wala, dan tidak ditanya sopo jannun, jin. Besok di hari kiamat, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosa-dosanya, karena dosa-dosa yang dikerjakan manusia dan jin itu sudah tertulis dalam buku amalnya masing-masing. Nggak usah orangnya ditanya, dilihat bukunya sudah kelihatan. Seperti kenaikan kelas itu, begitu kita lihat rapot anak kita, nggak usah kita tanya anak kita, berapa nilai kamu, naik atau tidak. Cukup dengan melihat rapot anak kita, kita sudah tahu. Besok di hari kiamat pun demikian. Jin dan manusia tidak ditanya tentang amal perbuatannya, dosa-dosanya, karena sudah bisa dilihat dari buku amalnya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yu'rafu, diketahui, sopo al-mujrimuna, orang-orang yang berdosa, bisimahum, dengan tanda-tanda mereka.
orang-orang yang semasa hidupnya di dunia itu banyak melakukan dosa-dosa, maka mereka akan bisa diketahui dengan tanda-tandanya. Dalam surat Az-Zumar ayat 60 dijelaskan, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhum muswaddah. Besok di hari kiamat kamu Muhammad akan melihat orang-orang yang hidupnya mendustakan pada Allah, wajah mereka itu kelihatan hitam. Jadi tanda-tanda orang yang berbuat dosa itu kelihatan dari wajahnya berwarna hitam. Walaupun di dunia kulitnya putih, tapi besok di akhirat menjadi hitam. Fayu'khadhu, maka diambil opo bin nawasi, ubun-ubun, wal aqdami, dan beberapa telapak kaki. Kemudian ubun-ubun dan telapak kaki orang-orang yang tidak beriman itu dipegang oleh malaikat. Ada beberapa cara malaikat menyiksa, melemparkan orang-orang yang berdosa itu ke dalam neraka. Yang pertama, dipegang kuncungnya dan telapak kakinya, kemudian dilemparkan ke neraka. Jadi kuncungnya dipegang, telapak kakinya dipegang, langsung dilemparkan ke dalam neraka. Yang kedua, dipegang kuncungnya dan telapak kakinya, kemudian kepalanya dipecah. Di kuncungnya dipegang, telapak kakinya dipegang, kemudian kepalanya dibenturkan, setelah itu dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, dipegang kuncungnya, kemudian telapak kakinya, terus dilipat ke belakang. Gitu. Kuncungnya dipegang, kakinya dipegang, kemudian misalkan orangnya tengkurap, kemudian kuncungnya dipegang, kakinya dipegang, kemudian dilipat ke belakang. Kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Bentuk-bentuk siksaan seperti itu jadi peringatan bagi kita semuanya untuk bisa menghindarinya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita semuanya, menyelamatkan kita semuanya dari ancaman macam-macamnya siksaan seperti itu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Hadhihi, ini neraka iku jahannamun, neraka jahanam. Allati, yang yukadzibu, mendustakan biha, pada jahanam, sopo al-mujrimuna, orang-orang yang berbuat dosa. Ini adalah neraka jahanam yang semasa di dunia dulu tidak dipercayai oleh orang-orang yang berbuat dosa. Mereka, orang-orang yang berbuat dosa, tidak percaya adanya neraka jahanam. Dan ternyata betul-betul ada. Yatufuna, mengelilingi mereka, al-mujrimun, bainaha, di antara jahanam, wa baina hamimin, dan di antara air panas, anin, yang sangat panasnya. Orang-orang yang berdosa besok akan keliling antara neraka jahanam dan air yang sangat-sangat panas. Maksudnya, orang-orang yang semasa hidupnya di dunia banyak melakukan perbuatan dosa, besok di neraka jahanam mereka akan disiksa, akan dituangi dengan air yang sangat-sangat panas. Dituangkan di atas kepalanya, kemudian air itu menembus ke dalam perutnya, menghancurkan semua isi perutnya. Lalu sebagian riwayat menjelaskan keluar dari duburnya, sebagian riwayat menjelaskan keluar dari telapak kakinya. Sungguh luar biasa beratnya siksaan dalam neraka itu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Waliman khofa, dan bagi orang yang takut, maqama rabbihi, pada tempat Tuhan dia,
jannatani, dua kebun. Bagi orang yang takut pada tempatnya Allah, artinya takut pada tempat-tempat yang disediakan Allah, termasuk takut adanya siksaan neraka, dia akan mendapatkan dua kebun. Di orang-orang yang takut pada tempat-tempat yang disiapkan oleh Allah, mereka itu akan mendapatkan dua kebun. Dalam salah satu periwayatan dijelaskan, waliman khaufa maqama rabbi jannatan, maksudnya jannatani min dzabin lil muqarrabin. Dua kebun ini dua kebun yang terbuat dari emas yang disiapkan oleh Allah untuk al-muqarrabin, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Waqiah bahwa besok manusia itu akan terbagi menjadi tiga golongan. Wa kuntum azwajan salasah, kalian akan menjadi tiga macam, tiga golongan. Ada fa ashabul maimanah, ma ashabul maimanah, kemudian wa ashabul masy'amah, ma ashabul masy'amah, kemudian wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Nah, waliman khaufa maqama rabbi jannatan ini maksudnya dua kebun yang terbuat dari emas yang disiapkan oleh Allah untuk al-muqarrabun. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Zawata afnanin, zawata yang memiliki keduanya afnanin pada beberapa cabang. Dua kebun yang terbuat dari emas itu memiliki banyak cabang, artinya pohonnya itu subur. Tidak hanya berdiri tegak satu pohon enggak, tapi banyak cabangnya, menunjukkan suburnya tanaman. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Fihima, di dalam dua kebun, ainani, dua mata air, tajriyani yang mengalir keduanya. Di dalam dua kebun yang terbuat dari emas itu terdapat dua sungai yang mengalir. Allah menceritakan tentang sungai kepada orang-orang yang saat itu di daerah yang tidak ada sungai, sehingga sungai itu menjadi pemandangan yang luar biasa. Beda lagi kalau kita ceritakan tentang sungai di Indonesia. Sungai di Indonesia itu bukan menjadi daya tarik bagi orang Indonesia, karena saking banyaknya sungai. Saking banyaknya sungai malah ditimbun, gitu. Banyak sungai-sungai yang ditimbun, akhirnya menjadi Kalimantan, gitu. Mantan kali. Gitu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Fihima, di dalam dua kebun, min kulli fakihatin, dari tiap-tiap buah-buahan, zaujani, dua macam. Di dalam dua kebun terbuat dari emas itu terdapat buah-buahan yang dua macam. Ya, biasanya kalau buah-buahan itu ada manis, ada asam. Selalu rasanya itu selalu ada perbedaan antara satu dengan yang lain, walaupun satu nama, ada macam-macam rasa. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Muttaqiina, orang-orang yang bersandar, ala furusin, atas alas, batainuha, bagian dalamnya alas iku min istabrokin, dari sutra tebal. Orang-orang ahli surga akan bersantai-santai dengan diberi alas yang bagian dalam alas itu terbuat dari sutra. Ini tentunya daya tarik tersendiri bagi orang yang belum pernah melihat sutra, belum pernah memakai sutra. Kalau bagi orang laki-laki di dunia memang tidak diperbolehkan pakai sutra.
Nah, nanti kalau di akhirat dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka pakaiannya, alas yang ditempatinya terbuat dari sutra. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan semuanya itu. Wajanal jannataini, adapun buahnya dua kebun, ikut danin pendek-pendek. Buahnya dua kebun yang terbuat dari emas itu pendek-pendek. Menunjukkan bahwa untuk mendapatkan buah itu nggak susah. Nggak harus manjat, nggak harus pakai gala. Mungkin sambil berdiri metik bisa. Atau mungkin sambil duduk sudah bisa. Bahkan bisa jadi sambil kelosotan di bawah pohon bisa memetik buah itu. Artinya untuk mendapatkan buah-buah yang ada dalam surga itu tidak ada kesulitan sama sekali. Beda dengan di Indonesia. Gitu. Ada buah ternyata tempatnya tinggi sekali, kita nggak bisa manjat, pakai gala nggak nyampe. Gitu. Ini kalau di dunia itu ya ada saja penghalang-penghalang itu. Umpama dapat buahnya ternyata oleh dokter nggak boleh karena asam auratnya tinggi. Nah ini bahaya lagi ini. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Fihinna, di dalam surga, qasiratut tarfi, perempuan yang pendek pandangannya. Di dalam surga terdapat perempuan-perempuan yang pendek pandangannya, dalam arti pandangannya hanya tertuju kepada suaminya saja. Pandangannya hanya tertuju kepada suaminya saja, tidak pada orang lain. Bukan pandangannya pendek itu terus matanya kabur, bukan. Pandangannya hanya tertuju kepada suaminya. Lam yatmishunna, yang belum menyentuh, dalam arti belum berhubungan biologis. Hunna, pada perempuan, sapa insun, manusia, qablahum, sebelum mereka, ahli surga. Wala, dan tidak sapa jannun, jin. Perempuan-perempuan itu belum pernah disetubuhi oleh manusia maupun jin sebelum ahli surga. Artinya perempuan itu masih gadis, masih orisinil, gitu, masih segelan, belum pernah tersentuh oleh orang lain. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ka'annahunna, seakan-akan sesungguhnya perempuan iku al-yakutu, berlian putih, wal marjanu, dan berlian merah. Keadaan bidadari surga itu digambarkan seperti berlian putih dan berlian merah, bersih, tidak ada cacat sama sekali. Tidak ada cacat sama sekali, nggak ada bekas luka, nggak ada bekas dulunya waktu kecil gatelan, nggak ada. Semuanya bersih semuanya, seperti berlian putih, berlian merah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Hal jazaul ihsani, tidak ada balasan kebaikan, illal ihsanu, kecuali kebaikan. Tidak ada balasan amal-amal yang baik kecuali dibalas dengan kebaikan, yaitu berupa surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Wa min dunihima, dan dari selain keduanya kebun yang terbuat dari emas, jannatani, dua kebun. Selain dua kebun yang terdiri dari emas tadi, masih ada dua kebun lagi, yaitu kebun yang terbuat dari perak, li ashabil yamin, untuk orang-orang yang menerima buku amal dengan tangan kanan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Mudhammatani, yang hijau kehitam-hitaman keduanya. Dua kebun yang terbuat dari perak ini warnanya
hijau kehitam-hitaman, menunjukkan saking suburnya tanaman yang ada di dalam surga. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Fihima, di dalam keduanya, ainani, dua mata air, nadzokhotani, yang memancar keduanya, di dalam dua kebun yang terbuat dari perak yang disiapkan untuk orang-orang yang menerima buku amal dengan tangan kanan. Terdapat dua mata air yang memancar. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Fihima, di dalam keduanya kebun yang terbuat dari perak, fakihatun, beberapa buah-buahan, wanakhlun, dan kurma, warummanun, dan delima. Di dalam dua kebun yang terbuat dari perak itu terdapat macam-macam buah-buahan. Juga ada buah kurma, juga ada buah delima. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Fihinna, di dalam surga, khairatun, perempuan yang baik, hisanun, lagi baik. Di dalam surga itu terdapat perempuan-perempuan yang baik akhlaknya, baik wajahnya. Dalam riwayat Ibnu Jarir dijelaskan, an Ummi Salamah, qultu ya Rasulullah, akhbirni an qaulihi fihinna khairatun hisan. Ummu Salamah minta kepada Nabi, alangkah baiknya Nabi memberi keterangan pada kami tentang ayat fihinna khairatun hisan. Di dalam surga terdapat perempuan-perempuan yang baik, lagi baik. Qala, bersabda Nabi, khairatul akhlak. Yang dimaksud khairat itu artinya baik budi pekertinya. Perempuan yang baik budi pekertinya. Hisanul wujuhi, lagi cantik wajahnya. Di samping cantik wajahnya, akhlaknya juga baik. Alangkah bahagianya orang yang punya istri seperti itu. Orangnya cantik, akhlaknya juga baik. Yang jadi masalah itu ketika orangnya nggak begitu cantik, akhlaknya nggak begitu baik. Nah, itu yang menyusahkan, menyusahkan bagi suaminya. Mudah-mudahan semua para jamaah, ibu-ibu jamaah bisa menjadi wanita-wanita yang sholihat, patuh pada suaminya. Seandainya qadarnya biasa-biasa saja, tapi ada nilai tambah di akhlaknya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Hurun, bidadari, maksuratun, yang pendek, yang dipendekkan, maksuratun, yang dipendekkan, fil khiyami, di dalam rumah. Yang dimaksud khairatun hisan itu adalah bidadari yang disimpan di dalam rumah. Dipendekkan maksudnya disimpan di dalam rumah, nggak kemana-mana. Dalam di periwayatan hadis Bukhari dijelaskan, qala Mujahid, maksuratun, maksudnya mahbusatun. Perempuan-perempuan itu ditahan di dalam rumah. Kusirat tarfuhunna wa anfusuna ala azwajina. Pandangannya diperpendek oleh Allah hanya untuk suaminya. Pandangannya dan dirinya hanya untuk suaminya. Kalau di dunia kadang perempuan itu tampil keluar dengan pakaian yang bagus, tapi kalau di rumah kadang seadanya. Berarti ada niat untuk dinilai baik oleh orang lain. Itulah keadaan di dunia. Itu
Itu wanita-wanita tempo dulu. Mudah-mudahan ke depan tidak seperti itu. Ke depan bisa menjadi baik. Di rumah juga tampil bagus. Gitu. Kalau undangan juga bagus. Gitu. Umpama nggak di rumah itu nggak seperti ketika undangan, ya jangan terlalu. Ya, nganggo daster, teng kelowor, ya jadinya suaminya jadi nggak semangat, nggak selera. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Lam yatmishunna, tidak menyentuh hunna pada perempuan, dalam arti tidak menyetubuhi sapa insun manusia qablahum sebelum mereka ahli surga, wala dan tidak sapa jannun jin. Belum ada manusia maupun jin yang menyetubuhi pada perempuan itu, menyentuh pada perempuan itu. Betul-betul masih gadis, masih orisinal. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Muttaqiina, orang-orang yang bersandar ala rofrofin, atas kasur khudrin yang hijau, wa abqariyin dan kasur yang tipis, khisanin yang baik. Orang-orang ahli surga itu bersantai-santai di atas kasur yang berwarna hijau, juga bersantai-santai di kasur yang tipis yang baik. Ini menunjukkan banyak pilihan. Ini menunjukkan banyak pilihan di surga itu. Mau beralaskan kasur yang tebal, ada, kasur yang tipis, ada, dan semuanya itu bagus-bagus. Di surga tidak ada yang tidak bagus, semuanya bagus-bagus. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Tabaraka maha barokah, opo ismu rabbika, nama Tuhanmu Muhammad, dzil jalali yang memiliki keagungan, wal ikrami dan kemuliaan. Maha barokah nama Tuhanmu Muhammad yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Bapak, ibu-ibu, para saudara jamaah, pemirsa semuanya, sudah kita kaji dalam surat Ar-Rahman tentang keindahan surga, sedemikian itu indahnya, apa yang ada di dalam surga sedemikian banyak macamnya, semuanya diperuntukkan untuk ahli surga. Mudah-mudahan kita bisa termotivasi sehingga kita bisa berbuat amal yang baik, amalan-amalan ahli surga. Kita barengi dengan doa Allahumma inni as'aluka, Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amal. Juga sudah kita kaji bersama tentang keadaan di neraka yang sedemikian beratnya, sedemikian sengsaranya orang-orang ahli neraka. Dan tentunya bisa menjadi penahan diri kita untuk tidak berbuat kemaksiatan, dosa-dosa yang menyebabkan masuk neraka. Kita barengi doa, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amal. Mudah-mudahan semuanya menjadi manfaat bagi kita semuanya, bisa menambah keimanan kita semuanya, sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Bapak, ibu-ibu, para saudara jamaah semuanya, pemirsa yang berbahagia, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.